Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam video ini kami akan membahas hasil pembahasan kami mengenai hak cipta dan studi kasusnya. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk membagi pemahaman kami sekaligus sebagai bagian dari tugas pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu regulasi-regulasi lain yang terkait dengan etika profesi, hak kekayaan intelektual pada program komputer, dan undang-undang hak cipta. Dan untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Leonardus Kadewangan. Pada materi pertama yaitu regulasi-regulasi terkait etika profesi. Regulasi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang digunakan hingga saat ini. Dan tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk melindungi karya cipta termasuk program komputer. Adapun keterkaitannya dengan etika yaitu mengedepankan kejujuran profesional dengan menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang bertujuan untuk mengatur etika dalam persaingan bisnis dan profesional. Keterkaitannya dengan etika yaitu mendorong persaingan sehat dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan di dunia profesional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Keterkaitannya dengan etika yaitu profesional yang bekerja di sektor publik harus menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab informasi. Selanjutnya ada kode etik profesi, misalnya kode etik profesi TI, PII, IAI, dan sebagainya. Setiap profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya PII atau Persatuan Insinyur Indonesia yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur pelindungan hak konsumen dalam dunia bisnis dan layanan profesional. Keterkaitannya dengan etika yaitu profesional wajib memberikan layanan yang jujur, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab. Baiklah, itu tadi pembahasan saya tentang regulasi-regulasi terkait etika profesi, dan untuk materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Heriawan. Jadi di sini pembahasan yang akan saya bahas yaitu cakupan HKI pada program komputer. Jadi, dalam dunia perangkat lunak, hak kekayaan intelektual atau HKI berperan penting untuk melindungi hasil karya pengembang. Ada 3 bentuk pelindungan utama. Pertama ada hak cipta, yaitu melindungi program sebagai karya tulis orisinil, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menyalin, memodifikasi, dan menyebarkan. Kemudian ada paten, digunakan untuk melindungi teknologi atau algoritma yang benar-benar baru dan inovatif, walaupun proses pengajuannya cukup ketat. Selanjutnya ada rahasia dagang, yaitu melindungi informasi penting seperti source code yang disimpan dan tidak dipublikasikan. Perlindungan HKI penting untuk mencegah pembajakan, memberi kepastian hukum, dan mendukung terciptanya inovasi di industri perangkat lunak. Dengan perlindungan yang tepat, karya pengembang akan lebih aman dan bernilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM terakhir 481. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu
durasi perlindungan hak cipta dan juga cara untuk mendaftarkan hak cipta. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi ciptaan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Adapun durasi dari perlindungan hak cipta ini itu, jadi durasi perlindungan hak cipta ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaan serta untuk karya cipta pada umumnya yang diketahui penciptanya dan bukan karya sewaan, masa perlindungan berlaku seumur hidup pencipta tambah 70 tahun setelah ia meninggal. Namun terdapat pengecualian untuk jenis karya tertentu seperti karya program komputer dan karya sinematografi, yaitu 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan atau dibuat. Namun terdapat pengecualian untuk jenis karya tertentu seperti karya program komputer dan karya sinematografi, yaitu 50 tahun sejak ciptaan tersebut. Namun terdapat pengecualian untuk jenis karya tertentu, karya program komputer dan karya sinematografi, yaitu 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan atau dibuat. Adapun karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta dan diatur dalam Undang-Undang Pasal 41 Nomor 28 Tahun 2014. Yang pertama itu karya tulis, kedua karya lisan, ketiga alat pendidikan, karya musik, seni pertunjukan, seni visual, seni terapan, arsitektur, peta, seni tradisional dan batik, fotografi dan potret, karya sinematografi dan lain-lain. Adapun karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta menurut undang-undang yang tadi itu, adapun karya cipta yang tidak dapat dilindungi oleh undang-undang, yaitu yang pertama ide dan konsep, karena hak cipta tidak melindungi ide, prosedur, sistem atau metode meskipun ide tersebut telah diungkapkan dalam sebuah ciptaan. Yang kedua, alat dan produk fungsional, karena produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya fungsional semata. Dan yang ketiga, dokumen publik dan hasil rapat, karena peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, pengadilan dan kitab suci tidak dapat dilindungi oleh kita. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mendaftarkan hak cipta. Pertama, persiapan dokumen seperti contoh ciptaan atau produk terkait, kemudian surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan terkait, tiga, bukti pembayaran biaya pendaftaran, dan yang terakhir, jika diajukan oleh beberapa orang atau badan hukum, tambahan dokumen seperti akta pendirian badan hukum atau pernyataan kepemilikan pertama diperlukan. Kemudian yang kedua, pengajuan permohonan. Di sini kita ajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Selanjutnya, permohonan dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik. Dan yang langkah ketiga itu, DJKI akan memeriksa kelengkapan dan poin dokumen yang diajukan. Pastikan semua persyaratan telah terpenuhi. Dan langkah keempat, pemeriksaan substantif. Menteri akan melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan ciptaan yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan esensial dengan ciptaan yang sudah terdaftar. Dan selanjutnya, proses ini bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memastikan keaslian ciptaan. Kemudian langkah kelima, keputusan penerimaan atau penolakan. Jika permohonan diterima, maka Menteri akan menerbitkan surat catatan ciptaan. Kemudian ciptaan dicatat dalam daftar umum ciptaan yang mencakup informasi seperti nama pencipta. Ciptaan akan dicatat dalam daftar umum ciptaan yang mencakup informasi seperti nama pencipta, tanggal penerimaan permohonan, dan nomor pencatatan. Jika pemohon ditolak, maka pemohon akan menerima pemberitahuan tertulis serta alasan mengapa
cipta yang diajukan ditolak. Oke, yang terakhir keputusan penerimaan atau penolakan. Jika permohonan diterima, maka Menteri akan menerbitkan surat catatan ciptaan. Kemudian ciptaan dicatat dalam daftar umum ciptaan yang mencakup informasi seperti nama pencipta, tanggal penerimaan permohonan, dan nomor pencatatan. Dan jika permohonan ditolak, maka pemohon akan menerima pemberitahuan tertulis serta alasan penolakan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM 22044111903. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak ekonomi dan moral dalam hak cipta. Nah, apa sih itu hak ekonomi dan moral dalam hak cipta? Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atau bayaran dari karya yang dibuat, misalnya dengan menjual, memperbanyak, menayangkan, atau mengubah karya menjadi bentuk lain. Nah, hak ini bisa diberikan kepada orang lain, seperti penerbit atau produser, melalui perjanjian atau kontrak. Nah, sementara itu, hak moral adalah hak pribadi pencipta yang tidak bisa dipindahkan ke siapapun. Hak ini bertujuan untuk menjaga nama baik dan kehormatan pencipta, seperti memastikan nama pencipta tetap dicantumkan dan karya tidak diubah sembarangan. Kemudian, dua jenis hak dalam sistem hak cipta, diantaranya yaitu hak ekonomi. Hak pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya. Contoh bentuk pemanfaatannya yaitu diantara lain memperbanyak atau menyebarluaskan karya, kemudian menjual atau menampilkan karya, dan yang terakhir mengadaptasi karya ke bentuk yang lain. Kemudian hak moral. Nah, di mana hak moral ini hak pribadi yang melekat permanen pada pencipta, kemudian tidak dapat dialihkan ke orang lain. Nah, bentuk hak moral diantaranya yaitu hak atribusi. Nah, di mana hak atribusi ini nama pencipta harus dicantumkan. Kemudian selanjutnya yaitu hak integritas. Nah, di mana hak integritas ini menolak perubahan yang merusak suatu reputasi. Kemudian yang terakhir ada hak menarik karya. Nah, di mana hak menarik karya ini menarik karya dari publik jika bertentangan dengan nilai pencipta. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Samsul Bahari dengan NIM 22044111838. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sanksi dan penegakan hukum pelanggaran hak cipta, di mana pelanggaran hak cipta di Indonesia merupakan tindak yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pelanggaran ini mencakup segala bentuk pengguna, pengadaan, pendistribusian, dan pemanfaatan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak, termasuk pengguna secara komersial yang sangat merugikan pencipta. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa denda hingga 5 miliar atau hukuman penjara paling lama 10 tahun, tergantung pada jenis dan tingkah pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, adapun contoh-contoh pelanggaran hak cipta. Ada beberapa. Yang pertama itu pembajakan film atau musik,
Yang kedua, pembajakan perangkat lunak. Yang ketiga, penyalinan karya tulis tanpa izin. Yang keempat, pelanggaran hak cipta logo. Yang kelima itu pembajakan buku atau e-book. Di sini ada pun contoh kasus yang termasuk pelanggaran hak cipta itu seperti pelaku yang menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun dan didenda maksimal 300 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 22044110905. Di sini saya akan memaparkan materi tentang lisensi software. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu komersial, open source, dan freeware. Jadi langsung saja ke pengertian lisensi software. Lisensi perangkat lunak adalah aspek penting yang menentukan bagaimana suatu software dapat digunakan, didistribusikan, dan dimodifikasi oleh pengguna. Secara umum, terdapat 3 jenis utama lisensi, yaitu komersial, open source, dan freeware yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda. Perangkat lunak komersial mewajibkan pengguna untuk membeli lisensi agar dapat digunakan secara sah dan umumnya dilengkapi dengan layanan dukungan teknis dan pembaruan berskala. Selanjutnya di sini ada 3 jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama, komersial. Komersial yaitu software berbayar yang dikembangkan untuk tujuan bisnis atau profit. Pengguna hanya memiliki hak pakai, tidak bisa mengakses atau mengubah kode sumber. Contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop. Yang kedua, open source. Open source yaitu software yang gratis dan menyediakan kode sumber terbuka. Pengguna bebas menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang selama mengikuti ketentuan lisensinya. Misalnya GPL, Meet, contohnya Linux, FLC, Media Player. Yang ketiga, freeware. Freeware yaitu software yang gratis digunakan tapi kode sumber tidak tersedia, tidak bisa dimodifikasi atau dijual kembali. Umumnya digunakan oleh pengembang untuk promosi atau distribusi luas. Contoh Zoom, WinRAR, atau Real, atau Google Chrome. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hanur dengan yang terakhir 914. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran regulasi internasional TRIPS dan Bernard Convention. Nah, TRIPS dan konversi Bernard adalah 2 perjanjian internasional penting yang berperan besar dalam membentuk sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat global. TRIPS sebagai bagian dari WTO menetapkan standar minimum perlindungan bagi berbagai jenis kekayaan intelektual termasuk hak cipta, serta mendorong inovasi, transfer teknologi, dan harmonisasi hukum di antara negara anggota. Nah, di sini ada 2 peran. Yang pertama itu peran TRIPS, yang kedua itu peran Bernard Convention. Yang pertama itu peran TRIPS terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu menstandarisasi perlindungan HKI di semua negara anggota WTO. Yang kedua itu mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI secara internasional.
Contohnya itu sebuah perusahaan farmasi dari AS memiliki paten obat tertentu. Negara anggota WTO lain tidak boleh memproduksi versi generik obat itu tanpa izin selama masa paten masih berlaku. Yang kedua ini peran Bernard Convention terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu menjamin perlindungan otomatis hak cipta tanpa perlu pendaftaran di negara anggota. Yang kedua, memberikan perilaku yang sama kepada pencipta asing seperti pencipta lokal. Contohnya, jika penulis Indonesia menulis novel, maka karyawan otomatis dilindungi di semua negara anggota konversi Bernard tanpa perlu didaftarkan ulang. Itulah penyampaian dari saya. Saya berikan kepada rekan saya untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farwa Salira dengan NIM 22044111901. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tantangan di era digital dan teknologi baru. Nah, era digital membawa tantangan dan peluang yang saling berdampingan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, perkembangan teknologi mendorong transformasi yang positif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan masalah serius seperti yang pertama adalah keamanan cyber. Kemudian, disinformasi yang semakin marak, dan juga terjadinya kesenjangan digital. Nah, serangan cyber yang semakin marak seiring meningkatnya aktivitas daring. Sementara, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang merata terhadap teknologi dan internet, sehingga menyebabkan kesenjangan yang nyata. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu kasus Ziff Davis versus OpenAI per Juni 2025, di mana kasus ini diawali dengan pengajuan gugatan pada tanggal 24 April tahun 2025 di Pengadilan Federal Delaware. Ziff Davis menuduh OpenAI melakukan pelanggaran hak cipta DMCA atau menghapus atribusi dan metadata CMI, pengayaan tanpa izin, serta dilusi merek dagang. Yang kemudian, konten gugatan atau tuduhan utamanya yaitu Ziff Davis mengklaim bahwa OpenAI melakukan yang pertama, mengscrap ratusan artikel lengkap dari situs mereka meski menerima instruksi melalui robot TXT untuk tidak melakukannya. Yang kedua, menyimpan salinan konten dan menghasilkan materi yang derivatif atau bahkan tidak identik. Yang ketiga, menghapus metadata dan byline CMI yang merupakan pelanggaran DMCA. Dan yang keempat, melakukan trademark dilution dengan menghasilkan kutipan atau ringkasan palsu yang merusak reputasi merek. Nah, adapun respon dari OpenAI, yaitu OpenAI membela diri dengan menyatakan bahwa sistem AI mereka memanfaatkan materi berhak cipta secara wajar dengan mempelajarinya untuk belajar membuat konten baru yang transformatif. Nah, proses hukum yang berjalan saat ini yaitu penetapan hakim awalnya di Delaware yang didampingi Hakim Connelly pada tanggal 6 Mei tahun 2025, tapi kini dimasukkan ke dalam MDL atau Multi District Litigation di Southern District of New York yang dikelola oleh Hakim Sidney Stein sebagai bagian dari konsolidasi bersama beberapa gugatan hak cipta terhadap OpenAI. Nah, yang selanjutnya adalah implikasi dan langkah yang selanjutnya, yaitu yang pertama, kesatuan dengan kasus media lainnya. Gugatan ini menjadikan Ziff Davis sebagai salah satu dari banyak media besar yang mengambil tindakan hukum dibandingkan opsi lisensi. Yang kedua, potensi preseden, di mana keputusan MDL Southern District of New York nantinya dapat berdampak besar terhadap peran robot TXT, legalitas scraping, fair use dalam training AI, serta tanggung jawab DMCA. Nah, adapun lanjutannya yaitu kita perlu memantau dokumen putusan interim, laporan discovery, serta jadwal persidangan
MDL, di mana sampai saat ini laporan terbaru belum menunjukkan keputusan final. Adapun kesimpulan dari kasus ini yaitu yang pertama, gugatan resmi terhadap OpenAI sudah berlangsung sejak April 2025. Yang kedua, dugaan pelanggaran mencakup scraping artikel penuh, penghapusan right notice atau CMI, DMCA, dan masalah merek dagang. Yang ketiga, OpenAI gugurkan device melalui fair use. Yang keempat, kasus masuk MDL Southern District of New York masih dalam tahap discovery dan preservasi bukti. Dan yang terakhir itu adalah belum ada putusan substantif atau penyelesaian atau masih dalam tahap pengumpulan bukti dan argumen pra persidangan. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.